Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Arfian. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas tentang pajak ya teman-teman. Nah, sebelum saya juga akan mereview salah satu aplikasi yaitu namanya M-Pajak DJP ya. Oke, sebelum masuk ke reviewnya, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak gitu. Nah, pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung. Artinya, kita tidak mendapat balasan secara pribadi setelah membayar pajak, tapi manfaatnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pajak juga. Nah, sejarah pajak itu pada masa kerajaan, di zaman kerajaan Nusantara, pajak berupa upeti atau hasil bumi, emas atau barang yang diberikan rakyat kepada raja sebagai tanda loyalitas dan untuk mendukung kebutuhan kerajaan. Nah, sedangkan pada masa kolonial Belanda memperkenalkan sistem pajak yang lebih terstruktur, misalnya pajak tanah. Terus pada abad ke-19 tujuan misal pada yang pajak tanah ini pada abad ke-19 ya teman-teman. Nah, terus tujuannya untuk membiayai pemerintahan kolonial. Nah, terus masa awal kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemerintah mulai membentuk undang-undang perpajakan nasional. Pajak menjadi sumber penting untuk membiayai pembangunan negara baru. Nah, sedangkan pada era modern 1970-an sampai sekarang, nah, sistem pajak terus diperbarui agar lebih adil dan efisien. Nah, salah satu reformasi besar dilakukan pada tahun 1983. Nah, saat Indonesia mulai menerapkan self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melapor pajaknya sendiri. Nah, sedangkan pada era digital ini pada tahun 2000-an sampai sekarang ini, pemerintah meluncurkan layanan elektronik seperti DJP online, terus e-billing, M-Pajak. Nah, untuk memudahkan masyarakat melapor dan membayar pajak secara digital. Nah, kenapa sih kita harus membayar pajak? Nah, ada beberapa alasan penting kenapa kita wajib membayar pajak. Yang pertama itu karena kewajiban hukum. Nah, diatur dalam undang-undang. Nah, jadi membayar pajak adalah bentuk kebutuhan warga negara. Yang kedua itu sumber utama pendapatan negara. Nah, sebagian besar APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari pajak ya teman-teman. Yang ketiga itu gotong royong nasional. Pajak juga adalah bentuk partisipasi kita sebagai warga negara untuk membangun bangsa. Nah, manfaat bayar pajak itu untuk kita, nah, walaupun tidak terasa langsung, pajak sangat bermanfaat nih bagi kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya dalam infrastruktur, nah, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, transportasi umum. Nah, terus bisa dalam pendidikan juga, nah, seperti gaji guru, terus bantuan operasional sekolah, pembangunan sekolah dan universitas negeri dan masih banyak lainnya. Terus juga bisa dalam kesehatan, keamanan dan pertahanan, terus dan juga bisa dalam subsidi dan bantuan sosial. Nah, terus fungsi pajak itu yang pertama adalah fungsi anggaran. Nah, pajak sebagai sumber penerimaan negara utama untuk membiayai pengeluaran seperti pembangunan jalan, sekolah, kesehatan, pertahanan. Nah, kedua itu fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian. Nah, contoh pajak tinggi untuk rokok atau alkohol agar konsumsi bisa dikendalikan. Nah, yang ketiga fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan. Nah, pajak membantu menciptakan keadilan sosial dengan menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, pendidikan gratis dan kesehatan.
Terus yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Pajak bisa digunakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, misalnya mengendalikan inflasi atau memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu. Nah, oke, saatnya kita lanjut mereview aplikasi M-Pajak ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan mereview aplikasi yang namanya M-Pajak atau DJP ya teman-teman. Nah, kalian bisa mengakses download lewat Play Store maupun App Store ya teman-teman. Nah, oke, di sini langsung saja kita buka aplikasinya pajak. Nah, kita bisa lihat ya tampilan di awalnya. Nah, di sini juga teman-teman, ada promo ya teman-teman. Ada promo info-info nih ya, kayak hasil survei, terus ada standar pelayanan, terus ada harus nipu, NPWP. Nah, pada menu sini ada menu di pojok kiri atas. Nah, kita ya coba. Oh, di sini harus login ya. Nah, di sini saya belum login ya untuk aplikasi DJP ini. Paling saya akan membahas tentang sedikit fitur-fitur yang ada di M-Pajak ini ya teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat ada tenggat pajak nih. Coba kita buka, lihat semua. Di sini ada keterangan 15 Oktober, pembayaran, ada info-info gitu ya. Nah, terus ini juga bisa ini lokasi letak lokasinya ya, KTP terdekat di Teluk Jambe. Karena saya saat ini berada di Karawang ya teman. Nah, di sini juga ada KPP Madia Karawang. Ini letak tempatnya nih teman-teman. Kalian juga bisa lihat nih KPP Madia Karawang, Pratama Cikarang Utara, terus ada Pratama Cikarang Selatan, Cibitung, Purwakarta, dan kayak masih banyak kayak bisa lihat di peta juga kayak teman-teman. Nah, di sini ada peraturan perpajakan nih. Kalian juga bisa baca-baca perihal dengan peraturan perpajakan ya teman-teman. Nah, kita lihat selengkapnya. Sekilas tampilan di beranda ya teman. Untuk kalkulator kita coba lihat. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ada masalah jaringan nih, lumayan agak lemah. Nah, di sini ada tampilannya, ada sini seperti tulisannya PPH 21. Nah, terus ini jenis pemotongan ya, P21, ada kode objek pajak, skema perhitungan, nah penghasilan yang telah dipotong PPH. Nah, ini penghasilan bruto, penghasilan nominal yang pilih. Terus ada kode keamanan juga, kalian masukin dari gambar situ. Nah, itu mulai hitung. Nah, nanti ntar keluar nih DPP nya, terus tarifnya berapa persen, PPH 21 yang berapa persen. Nah dari yang fitur kalkulator pajak ini di pajak ini itu fungsinya untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar ya teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan data penghasilan, potongan atau pengeluaran tertentu. Nah, sistem akan otomatis menghitung berapa pajak terutang sesuai aturan terbaru. Nah, manfaat dari kalkulator pajak ini itu wajib pajaknya tidak bingung menghitung manual dan jadi lebih cepat dan akurat ya teman-teman. Oke, kita kembali ke menu beranda. Nah, di sini juga ada menu fitur bayar. Kita coba. Karena kan saya belum masuk ke login ke M-Pajak, karena jadi tampilan seperti ini ya teman-teman. Dan saya juga belum memiliki NPWP. Mungkin saya akan menjelaskan tentang
yang fitur bayar ini. Nah, fitur bayar ini tuh digunakan untuk membuat kode billing atau semacam nomor tagihan resmi dari DJP. Nah, setelah dapat kode billing, kita bisa langsung bayar lewat mobile banking, internet banking, ATM, atau kantor pos atau bank mitra. Nah, manfaatnya ini praktis, aman, dan semua transaksi tercatat resmi di sistem DJP. Nah, selanjutnya ada fitur NFIN. NFIN juga di sini perlu untuk login ya pajaknya teman-teman, karena kan saya belum login juga, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Mas, mungkin saya akan menjelaskan di fitur NFIN ini, yaitu Electronic Filing Identification Number. Nah, itu adalah nomor identitas elektronik untuk wajib pajak agar bisa melakukan transaksi pajak online. Nah, di aplikasi kita bisa registrasi NFIN baru, terus reset EFIN kalau lupa. Nah, manfaatnya ini tanpa EFIN, nah wajib pajak tidak bisa lapor SPT secara online. Jadi fitur ini penting untuk akses penuh layanan digital pajak. Oke, kita kembali ke menu Belanda. Di sini juga ada chat pajak, live chat pajak. Ini sedikit ada gangguan sinyal ya teman-teman. Oh, di sini juga nih, halo pengguna pajak. Oh, ini kalian juga bisa bertanya-tanya di live chat pajak ini ya teman-teman. Sini ada jenis pertanyaan, ada deklarasi WP, bukan SPT. Jika kalian ingin menanyakan suatu hal pajak, nah kalian bisa nih lewat live chat pajak ini dengan mulai percakapan ya teman-teman. Jadi live pajak ini tuh semacam layanan customer service langsung lewat aplikasi. Nah, jadi kita bisa bertanya soal masalah teknis, cara lapor SPT, terus lupa password atau aturan pajak tertentu. Nah, dan akan dijawab oleh petugas pajak atau sistem AI sebagai chatbot awal ya teman-teman. Nah, dengan adanya live chat pajak ini membantu wajib pajak lebih cepat mendapatkan solusi tanpa harus telepon atau datang ke kantor pajak ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari review aplikasi ini pajak ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Farhan Arfian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.